Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu cerah. Langit biru tampak begitu tenang. Tetapi hatiku terasa sangat berat. Aku dan ayah sedang duduk di beranda rumah, menikmati senja bersama. Beliau duduk di kursi rotan tua yang sudah usang, sementara aku duduk di dekatnya, menyandarkan punggungku ke dinding. Angin yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam, menambah kedamaian yang begitu kurindukan. Ayah adalah sosok yang selalu memberi rasa aman. Dengan suaranya yang lembut dan penuh kebijaksanaan, ia selalu menjadi penenang ketika hidup terasa keras. Namun, hari itu ada yang berbeda. Matanya tampak lelah, lebih dalam dari biasanya. Pipi yang dulu selalu penuh dengan senyum kini terlihat lebih tirus. Aku tak berani bertanya, meski rasa cemas mulai merayapi hatiku. Mama bilang, "Kamu sudah besar sekarang," kata ayah, memecah kesunyian. Aku mengangguk, meski tak tahu harus berkata apa. Sepertinya, beliau tahu kalau aku sedang memendam sesuatu. Ada yang mengganjal, sesuatu yang tidak pernah kubahas, tidak pernah aku ungkapkan. Aku hanya tersenyum, mencoba menutupi kegelisahan yang semakin menguat. Ayah meraih tanganku, meremasnya perlahan. "Kamu sudah siap untuk segala hal, kan?" Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Aku hanya mengangguk lagi, tak bisa berkata-kata. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecemasan biasa. Aku merasa seperti ada jarak tak terduga yang terbentuk di antara kami, meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Namun, tanpa kusadari, waktu terus berjalan, dan itu adalah waktu yang sangat cepat untuk ayah. Tanya ChatGPT. Seminggu berlalu sejak percakapan itu, dan aku mulai merasakan adanya perubahan pada ayah. Ia mulai sering batuk, tidak seperti biasanya. Awalnya, aku berpikir itu hanya kelelahan atau flu biasa. Namun, semakin hari tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Aku mulai merasa ada yang salah, tapi aku memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Aku berusaha menghibur diri, mengatakan bahwa itu semua akan baik-baik saja. Pada suatu sore, ayah duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring makanannya yang tak tersentuh. Matanya yang dulunya penuh semangat kini tampak lebih redup, dan aku melihat raut wajahnya yang menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Ayah, kenapa gak makan?" tanyaku dengan cemas, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ayah tersenyum tipis, namun senyumnya itu tidak bisa menutupi kekhawatiran yang terpantul di matanya. "Aku tidak terlalu lapar, sayang. Kamu makanlah. Kamu butuh tenaga." Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, meskipun hatiku semakin terasa berat. "Ayah, ada apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ayah menatapku lama, seolah-olah ia sedang mencari kata-kata yang tepat. "Sayang, kadang-kadang hidup memang tidak memberi kita waktu untuk bersiap. Waktu terlalu cepat untukku." Aku merasa ada yang mengganjal dalam kata-katanya. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak siap untuk kehilangan ayah. Tidak sekarang, tidak seperti ini. Ketika malam tiba, ayah mulai demam tinggi, dan aku terpaksa membawanya ke rumah sakit. Waktu terasa begitu berat, dan aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh kepedihan. Dokter memberitahu kami bahwa ayah mengidap kanker stadium lanjut, dan sudah terlalu terlambat untuk melakukan pengobatan yang efektif. Aku terdiam. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menatap ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dalam hatiku, aku merasa waktu begitu cepat untuk ayah. Dan aku, sebagai anak, merasa begitu tidak siap menghadapi kenyataan pahit ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun rasanya waktu tetap tidak memberi kesempatan untuk kami bersiap. Setiap kali aku menatap ayah yang terbaring lemah, rasa takut dan kesedihan semakin mendalam. Kami tidak banyak berbicara, hanya saling duduk di samping ranjangnya,
berusaha menikmati setiap detik yang tersisa. Sungguh, aku merasa bahwa waktu yang biasanya begitu cepat berjalan kini terasa begitu lambat. Seperti terjebak dalam sebuah kenangan yang tak bisa kembali. Suatu pagi, ketika aku datang ke rumah sakit, aku mendapati ayah sudah duduk di kursi roda. Matanya yang kini tampak lebih kosong daripada sebelumnya memandang jauh keluar jendela. Sepertinya ia sedang memikirkan banyak hal. Tapi aku tahu betapa beratnya beban itu untuknya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kini semakin dingin. "Ayah," ucapku perlahan, mencoba menguatkan diri. "Apa yang ayah pikirkan?" Ayah tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah ingin menyampaikan seluruh cerita hidupnya dalam satu tatapan. "Kadang-kadang, aku merasa tidak sempat melakukan banyak hal yang seharusnya aku lakukan untukmu," kata ayah dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku ingin lebih banyak waktu bersamamu, melihatmu tumbuh, melihatmu bahagia. Tapi, hidup memang tidak memberi kita cukup waktu." Aku menatapnya. Air mata mulai menetes tanpa bisa kutahan lagi. Betapa aku ingin mengulang waktu. Betapa aku ingin memberi ayah lebih banyak hari-hari bahagia yang ia layak dapatkan. Namun, waktu terlalu cepat untuknya. Segala sesuatu yang tak sempat kami lakukan bersama kini terasa begitu mendalam dan menyakitkan. "Ayah, aku tidak ingin kehilangan ayah," ucapku dengan suara bergetar. "Aku ingin waktu berhenti sekarang, supaya aku bisa terus ada untuk ayah." Ayah tersenyum tipis, meski senyum itu tak bisa menghilangkan kesedihan di matanya. "Waktu akan terus berjalan, sayang. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya." Kata-katanya itu semakin mengguncang hatiku. Aku merasa begitu rapuh, begitu tak berdaya. Seiring berjalannya hari, aku tahu waktu semakin mendekat, dan aku harus menerima kenyataan yang sangat berat ini. Namun, meskipun begitu, hatiku tak siap untuk melepaskan ayah, untuk menghadapi kenyataan bahwa waktu telah berjalan begitu cepat, lebih cepat dari yang bisa kami persiapkan. Seminggu setelah percakapan itu, ayah semakin lemah. Setiap detik yang berlalu seakan menjadi tantangan bagi kami. Aku menghabiskan hampir seluruh waktuku di rumah sakit, menemaninya meski aku tahu, semakin lama ia semakin sulit untuk diajak berbicara. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin terengah-engah, dan aku mulai merasa takut bahwa waktu yang terus berjalan ini akan segera merebutnya dari hidupku. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, aku duduk di samping ranjang ayah, menggenggam tangannya yang sudah tidak lagi sehangat biasanya. Aku memandang wajahnya yang mulai terlihat sangat pucat, dan hatiku terasa hancur. Waktu terasa begitu tidak adil. Aku ingin mengubah semuanya, ingin memutar waktu dan memberi ayah lebih banyak waktu untuk hidup, untuk melihatku menjadi lebih baik, lebih kuat. Tetapi, tidak ada yang bisa kuubah. Ayah membuka matanya perlahan dan menatapku dengan pandangan yang begitu penuh makna. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Aku berusaha menahan tangis, tapi air mata tetap saja mengalir, jatuh di pipiku. "Ayah, jangan tinggalkan aku." Isaku, suaraku hampir tak terdengar. Ayah tersenyum lemah, mengusap kepalaku dengan tangan yang gemetar. "Kamu kuat, sayang. Kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik. Jangan biarkan kesedihan ini merenggut kebahagiaanmu. Aku selalu ada di hatimu, meskipun aku tak lagi ada di sini." Aku tak bisa mengungkapkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang kurasakan. Rasanya, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata perpisahan yang sangat berat untuk diterima. Namun, di saat yang sama, aku tahu ia mengucapkannya untuk memberikan ketenangan pada hatiku, agar aku bisa melanjutkan hidup meski tanpa dirinya di sisi. Setengah jam setelah itu, ayah menarik napas dalam-dalam, dan untuk terakhir kalinya, ia menutup matanya dengan damai. Aku menggenggam tangannya lebih erat, meski aku tahu, tangan itu tidak akan menggenggam balik lagi. Waktu telah membawa ayah pergi, terlalu cepat untukku, tanpa memberi kesempatan untukku bersiap. Kehilangan ayah adalah hal yang paling sulit yang pernah aku alami. Tetapi,
Ada satu hal yang aku pahami dari perpisahan ini. Waktu memang tak bisa dihentikan, dan meskipun kehilangan itu datang begitu mendalam, kita tetap harus terus berjalan. Waktu mungkin terlalu cepat untuk mereka yang kita cintai, tetapi kita harus terus mengenang dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, seperti yang ayah selalu ajarkan. Sampai hari ini, aku masih merasa ayah ada di sana, di setiap langkah hidupku, dalam setiap kenangan yang aku bawa. Meskipun ia tak lagi di sini, cintanya tetap hidup dalam diriku. Dan waktu akan terus berjalan, tapi aku akan menjaga setiap momen yang pernah kami lewati, selamanya.